Selamat datang di My ITS Learning di mata kuliah Riset Pemasaran. Hari ini kita akan membahas tentang kuesioner dan desain formulir. Saya yakin Anda sudah mengerti terkait bagaimana cara membuat kuesioner kemudian mendesain, tapi kali ini kita coba untuk mengkaji lebih lanjut. Ketika kita membahas kuesioner, gitu ya, kuesioner dapat diartikan sebagai sebuah daftar pertanyaan atau serangkai pertanyaan yang diformulasikan untuk memperoleh informasi dari responden, gitu ya. Tapi juga kuesioner itu merupakan teknik, gitu ya, dalam menghimpun data dari sejumlah responden kita atau misalnya orang yang tujuannya adalah bagaimana sih caranya mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan kita ajukan, gitu ya, di dalam suatu penelitian. Kemudian pada dasarnya, gitu ya, kuesioner itu mempunyai beberapa manfaat bagi peneliti ya. Misalkan kuesioner itu dapat membuat si peneliti memperoleh data dan informasi sebagai bahan dasar penyusun dari hasil penelitian. Kemudian juga dapat menghasilkan data dan informasi dengan tingkat validitas yang tinggi, kemudian juga memperoleh data perbandingan sebagai bahan evaluasi itu ya yang mendalam bagi seorang peneliti dan mengetahui sikap dari respondennya secara langsung itu seperti apa. Nah, perlu Anda pahami itu ya, bahwa terdapat beberapa jenis kuesioner. Ada yang namanya kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Jadi ada 3 jenis itu ya. Kalau kita membahas tentang kuesioner terbuka, ya kuesioner tersebut jenisnya adalah pertanyaan uraian. Jadi responden itu memberikan jawaban berdasarkan pendapat atau penjelasan dalam kolom kosong yang diberikan oleh si peneliti. Tapi kalau kita membahas kuesioner tertutup, ya pertanyaannya adalah berupa pilihan ganda atau checklist gitu ya, sehingga responden itu hanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti. Kalau kuesioner campuran gitu ya, kuesioner campuran itu sebenarnya ada tipe perpaduan dari jenis yang kuesioner terbuka dan tertutup gitu. Nah, ketika kita membahas tentang kuesioner, maka kita harus mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari kuesionernya. Kalau misalnya kita membahas apa sih kelebihan teknik kuesioner, ya pertama kita tidak membutuhkan waktu yang banyak gitu ya untuk proses pengerjaan. Artinya kita tidak perlu mendatangi satu persatu individu, kemudian kita tanya dan kita konfirmasi lagi. Kemudian sifatnya fleksibel, karena misalnya bisa dilakukan melalui online, biasanya Anda sekarang ini dimudahkan dengan adanya Google Form gitu ya. Kemudian cocok juga digunakan dalam data yang jumlahnya banyak. Nah, peneliti juga harus hadir gitu ya secara langsung pada saat si responden itu mengisi penelitian. Fungsinya ketika si responden ini tidak paham dengan pertanyaan, maka peneliti bisa menjelaskan. Kemudian responden juga lebih bebas dan jujur gitu ya dalam menjawab kuesioner, karena pada dasarnya terkadang kuesioner itu kan bisa bersifat anonim ketika responden tidak menginginkan gitu ya mencantumkan informasi pribadinya. Nah, kekurangan kuesionernya apa? Yang pertama, kita pasti tahu ya, jawaban belum tentu 100% valid. Kadang-kadang kita ada waktu harus mencentang cepat-cepat gitu ya. Jadi tidak memikirkan karena mungkin terlalu banyak kuesionernya atau pertanyaannya membuat bingung dan sebagainya. Atau misalnya bisa disampaikan asal-asalan gitu ya karena pertanyaannya kurang dipahami. Kemudian responden juga kadang kurang teliti dalam menjawab beberapa pertanyaan. Maunya misalnya memilih jawaban dari Likert 1 sampai dengan 5, dia pilih 3, padahal pada dasarnya dia kepengennya memilih 4, salah contreng misalnya seperti itu. Kemudian hanya bisa dilakukan pada responden dengan rentang usia tertentu atau pendidikan tertentu, karena kita tahu ya bahwa terkadang kuesioner itu isinya kan tidak bisa dibaca gitu ya sama si respondennya. Kalau kita melihat gitu ya tujuan dari kuesioner itu pada dasarnya harus bisa menerjemahkan informasi yang dibutuhkan dalam serangkaian pertanyaan spesifik di mana dapat dijawab gitu ya oleh responden.
Kemudian kuesioner juga harus mengangkat, memotivasi, dan mendorong responden untuk menyelesaikan kuesionernya. Kuesioner juga harus meminimalkan kesalahan responden, pada dasarnya seperti itu. Kemudian kita coba ke slide selanjutnya. Baik, berikutnya adalah proses desain kuesioner ya. Ini ada beberapa tahapan dalam membuat kuesioner, tapi pada dasarnya gitu ya, kita harus bisa menentukan informasi terkait dengan apa saja sih indikator yang bisa kita susun untuk diberikan kepada si responden itu ya, untuk menjawab dari pertanyaan penelitian yang sudah kita ajukan. Kemudian kita juga harus bisa merumuskan pertanyaan, karena setelah kita menentukan indikator, kita harus bisa membuat bahasa yang lebih mudah pada si responden supaya bisa dipahami. Kemudian kita juga bisa membuat penjelasan terkait pertanyaan lanjutannya itu ya, jika ada. Kemudian kita lakukan merancang kuesioner, yaitu kita lakukan pertanyaan yang terstruktur. Kemudian kita bisa melakukan uji coba di kuesionernya. Jadi pada dasarnya sebelum kita melakukan upaya lebih lanjut, kita harus bisa memahami step by step dari proses desain kuesioner gitu ya. Kemudian ini adalah kuesioner surat. Jadi pada dasarnya di metode wawancara terhadap desain kuesioner ini ada contoh dari proyek Toserba. Misalkan silahkan urutkan urutan departemen store berikut dalam urutan preferensi Anda untuk berbelanja di toko-toko ini. Mulailah dengan memilih satu toko yang paling Anda sukai dan berikan nomor 1. Kemudian temukan departemen store kedua yang paling disukai dan berikan nomor 2. Lanjutkan prosedur tersebut sampai Anda membuat peringkat semua toko dalam urutan preferensinya. Toko yang paling tidak disukai harus diberi peringkat 10. Tidak ada 2 toko yang menerima nomor peringkat sama. Artinya ketika saya mempunyai nama toko 1 sampai dengan 10 gitu ya, macam-macam. Kalau misalnya di Indonesia kita tahu ya, ada Metro, kemudian ada Suko, Matahari Department Store dan sebagainya, maka silahkan ketika Anda mempunyai 1 sampai dengan 10 nama toko, Anda memberikan peringkat. Nomor 1 itu yang paling saya suka itu toko apa sih sampai dengan 10, di mana masing-masingnya tidak boleh sama, artinya tidak boleh ada penomoran peringkat yang double gitu ya. Kemudian ini adalah kuesioner telepon, jadi misalnya Anda bisa melakukan kuesioner melalui telepon dengan responden. Contohnya misalnya, saya akan membacakan untuk Anda nama-nama beberapa departemen store. Silahkan menilai mereka dalam hal preferensi Anda untuk berbelanja di toko ini. Gunakan skala 10 poin, di mana 1 menunjukkan tidak begitu disukai dan 10 menunjukkan sangat disukai. Angka antara 1 dan 10 itu mencerminkan tingkat preferensi menengah. Sekali lagi ya, harap diingat bahwa semakin tinggi angkanya, maka semakin besar tingkat preferensinya. Jadi sekarang tolong bisa memberitahu saya preferensi Anda untuk berbelanja di, misalkan tadi ya, di Suko. Anda preferensi nomornya berapa? Oh, saya akan memilih preferensi nomor 1, misal gitu. Kemudian di Hypermart, oh saya akan memilih peringkat nomor 9, dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah kuesioner pribadi, di mana kita dapat memberikan kartu departemen store kepada respondennya. Kemudian kita set gitu ya, nama departemen store-nya masing-masing ditulis pada kartu yang terpisah. Kemudian si responden bisa memeriksa kartu-kartu dengan cermat. Kita memberikan waktu kepada respondennya, kemudian silahkan periksa kembali kartu-kartu ini dan tarik kartu yang memiliki nama toko yang paling Anda sukai dan toko yang paling tidak Anda sukai. Kemudian kita catat nama tokonya dan simpan kartunya. Sekarang silahkan periksa 9 kartu yang tersisa dari 9 toko yang tersisa. Toko mana yang paling Anda sukai? Ini kita ulangi prosedurnya sampai responden itu hanya memiliki 1 kartu. Jadi misalkan ada 10 gitu ya, ada kartu Suko, kemudian Hypermart, kemudian ada Metro, kemudian Sentro gitu ya, kemudian ada Alfa, Indomaret dan sebagainya. Kita berikan kepada responden, kemudian responden itu kita minta. Nah, preferensi nomor 1 yang mana? Oh, yang ini, gitu. Kita catat. Kedua yang mana? Ketika sampai si responden itu
tinggal satu kartunya. Itu untuk kuesioner pribadi ya. Kemudian kalau kita melakukan kuesioner elektronik dan seluler, artinya saya yakin Anda sudah paham penggunaan dari Google Form. Kita setting pertanyaan untuk kuesioner melalui email, internet atau seluler. Ini sangat mirip untuk pertanyaan kuesioner yang surat atau yang lembaran biasa Anda terima. Kemudian dalam semua metode ini kuesioner itu dikelola sendiri oleh respondennya. Artinya responden itu bisa menuliskan di sini apapun yang diinginkan, dan mencentang. Yang tadi ada kuesioner campuran. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika kita membahas konten pertanyaan, apakah beberapa pertanyaan dibutuhkan atau bukan satu. Jadi terkadang itu beberapa pertanyaan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan sama si peneliti. Dengan cara apa? Tidak ambigu. Pertimbangkan pertanyaannya seperti ini. Apakah menurutmu Coca-Cola adalah minuman ringan yang enak dan menyegarkan? Ini salah ya. Jadi pertanyaan seperti itu bisa pertanyaan yang berlaras ganda atau membingungkan atau ambigu. Karena dua pertanyaan atau lebih digabungkan menjadi satu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, maka dua pertanyaan berbeda itu harus diajukan untuk yang ini. Yang pertama adalah, apakah menurutmu atau menurut Anda Coca-Cola adalah minuman ringan yang enak? Dan apakah menurut Anda Coca-Cola adalah minuman ringan yang menyegarkan? Ini kan dua hal yang berbeda, gitu ya. Kalau membuat kuesioner jangan dijadikan satu, tapi kita pisahkan supaya kesannya itu tidak ambigu. Kemudian ketika kita mengatasi ketidakmampuan untuk menjawab di responden, misal, berapa galon minuman ringan yang Anda konsumsi selama 4 minggu terakhir? Nah, ini kan bingung kan? Ataukah kita yang bisa lakukan adalah seberapa sering Anda mengkonsumsi minuman bersoda dalam 1 minggu? Seperti biasanya, misal gitu. Nah, ini kurang dari sekali seminggu, 1 hingga 3 kali per minggu, 4 hingga 6 kali per minggu, 7 kali atau lebih dari per minggu ya. Jadi pada dasarnya kita harus bisa membuat si responden itu menjawab dengan valid ketika pertanyaan kita itu diajukan. Kemudian ini adalah struktur pertanyaan untuk soal pilihan ganda. Jadi ketika Anda melihat soal pilihan ganda, peneliti kan memberikan pilihan jawaban dan responden itu kan diminta untuk memilih salah satu ya, jawaban alternatif yang diberikan. Contohnya misalnya, apakah Anda berniat membeli mobil baru dalam 6 bulan ke depan? Maka pilihannya, pasti tidak akan membeli. Mungkin tidak akan membeli, belum diputuskan, mungkin akan membeli, pasti akan membeli, lainnya. Lainnya ini boleh diisi oleh responden atau hanya dicentang saja, gitu ya. Kalau pertanyaannya dikotomis, sebuah pertanyaan dikotomis itu kan punya dua alternatif, jawabannya iya atau tidak, setuju atau tidak, dan seterusnya. Nah, seringkali dua alternatif itu kepentingannya saling dilengkapi dengan alternatif netral atau tidak berpendapat, gitu ya, atau tidak tahu, atau dua-duanya saya pilih, atau tidak ada yang saya pilih, gitu ya. Nah, contoh dari pertanyaannya adalah, apakah Anda berniat membeli mobil baru dalam 6 bulan ke depan? Maka si responden bisa menjawab iya atau tidak, atau yang tadi, alternatifnya, tidak tahu. Tidak tahu ini bisa pengertiannya tadi ya, tidak tahu atau pilih keduanya, atau tidak ada yang dipilih, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas memilih kata-kata pertanyaan, ini terkait dengan mendefinisikan masalah ya, dalam hal siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk cara-caranya. Nah, ini contoh dari pertanyaan yang salah dalam pemilihan kata adalah pakai sampo merek apa? Kita bingung kan ya? Ini maksudnya merek apa yang digunakan dalam bulan terakhir, tahun terakhir, atau apa? Nah, maka pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah merek sampo apa yang Anda gunakan secara pribadi di rumah dalam sebulan terakhir. Jika Anda memiliki lebih dari satu merek, harap cantumkan semua merek yang berlaku. Misalkan kalau di kita itu kan ada sampo Pantene, Clear, gitu ya, Head and Shoulder, dan sebagainya, misalnya gitu. Itu silakan di list apa aja. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata-kata yang umum, gitu ya, terbiasa. Misalkan
Ini untuk pertanyaan yang salah. Apakah menurut Anda distribusi minuman ringan ini sudah memadai? Ini salah ya. Tapi kita bisa melakukan apakah menurut Anda minuman ringan sudah tersedia saat Anda ingin membeli. Gitu ya. Karena pada dasarnya kita menanyakan si konsumennya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata-kata yang tidak ambigu. Nah, contoh nih ya, dalam sebulan biasanya seberapa sering Anda berbelanja di department store? Nah, kita bisa melakukan kalimat yang lebih bagus ya. Dalam sebulan biasanya seberapa sering Anda berbelanja di department store? Kurang dari sekali, 1-2 kali, 3 atau 4 kali, lebih dari 4 kali. Artinya ini jelas berapa kalinya dia melakukan kunjungan di department store. Kalau di sini Anda lihat, ini kan tidak pernah itu apa sih ukurannya? Tidak pernah sama sekali. Kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang berapa kali dalam 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya itu ya. Kemudian ini adalah terkait dengan urutan pertanyaan di dalam kuesioner. Jadi kita harus ada namanya pertanyaan pembuka. Ini terkaitnya harus menarik, sederhana, dan tidak mengancam ya, dan tanda kutip. Kemudian jenis informasinya, ini adalah pedoman umumnya, informasi dasar itu harus kita peroleh terlebih dahulu, kemudian kita lakukan klasifikasi, dan terakhir adalah informasinya kita identifikasi. Kemudian ada pertanyaan sulit, atau pertanyaan yang sensitif ya, memalukan, atau pertanyaannya kompleks, membosankan. Nah ini harus ditempatkan di urutan yang paling akhir. Nah kita menentukan ya order dari pertanyaan. Misalkan efek pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu kan biasanya harus mendahului pertanyaan khusus ya. Nah misalkan kemudian kita akan membahas terkait dengan menentukan order pertanyaan, jadi efek pada pertanyaan selanjutnya. Misalnya question pertama ya, pertimbangan apa yang penting bagi Anda dalam memilih department store? Kemudian kedua adalah dalam memilih department store, seberapa pentingkah kenyamanan dari lokasinya? Ini kan secara tidak langsung berurutan gitu ya, terkait dengan pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Kemudian ini adalah diagram alir untuk desain kuesioner. Jadi ini ada introduction ya di awal. Misalnya kita melihat gitu ya, ownership of store, bank on other charge card gitu ya. Kemudian kita melihat produknya itu apakah dibeli kurang dari 2 bulan misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak, ya kita lihat apakah pernah membeli produk lain gitu ya di departemen store-nya, atau misalnya kalau dijawab iya, bagaimana cara pembayarannya, apakah melalui kredit atau cash gitu ya, uang tunai. Kemudian dari sini kita ikuti alurnya yang nantinya adalah intention untuk menggunakan atau niat menggunakan dari toko atau bank ataupun yang lain gitu ya. Ini diagram untuk alur dari desain kuesioner. Ketika kita membahas pra-pengujian, jadi pra-pengujian ini mengacu pada pengujian kuesioner dengan sampel yang lebih kecil, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi masalahnya. Kita tahu kan ya bahwa kuesioner itu sebelum kita gunakan dalam survei lapang, maka kita harus melakukan pilot test atau pre-test gitu ya, di mana kita di dalam pre-test itu menguji semua aspek kuesionernya, isi pertanyaannya, kata-katanya, urutannya, bentuk dan tata letak, termasuk kesulitan pertanyaan sama instruksinya. Nah, responden itu untuk pretest dan survei itu harus diambil dari populasi yang sama. Jadi kita nggak bisa, misalkan populasinya itu adalah mahasiswa, tapi kita melakukan pretestnya kepada pekerja. Nah, ini kan tidak sama untuk populasinya. Kemudian pretest yang paling baik dilakukan secara person to person. Bahkan jika survei sebenarnya dilakukan melalui surat, telepon, atau sarana elektronik, pewawancara itu bisa mengamati reaksi dari sikap responden. Makanya ketika ini pretest ya, ketika pretest itu kita bisa tahu, oh ini bingung atau enggak. Dan biasanya sampel kecilnya itu kurang lebih adalah minimal ya, 30 responden itu dianggap sudah memadai. Kemudian setelah kita melakukan perubahan gitu ya yang diperlukan dari hasil pretestnya tadi,
Kemudian kita lakukan tadi ya, bervariasi ya pretest itu ya, minimal dari 15 hingga 30, tapi saya sarankan 30 responden supaya hasilnya itu lebih akurat. Kemudian analisis protokol dan pembekalan itu adalah dua prosedur yang umum digunakan ya di pengujian awal. Sehingga tanggapan yang diperoleh dari pretest itu harus diberi kode dan nanti dilakukan analisa. Kemudian ini adalah pengambilan sampel, ya, hal yang akan saya bahas selanjutnya. Ini terkait dengan ukuran sampel yang ada di awal dan di akhir dalam penelitian. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan pengambilan sampel dalam penentuan ukuran sampel akhir dan awal gitu ya di dalam penelitian Anda. Jadi ketika kita melakukan kuesioner itu ya, penentuan sampel, kita lihat populasi sasarannya. Populasi sasaran itu diartikan sebagai kumpulan elemen atau objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti tentang kesimpulan yang akan dibuat seperti apa. Nah, populasi target itu mendefinisikan terkait elemennya seperti apa, unit samplingnya, kemudian luasnya seperti apa, dan waktunya. Sebuah elemen gitu ya adalah objek tentang bagaimana gitu ya atau dari mana informasi itu diinginkan. Misalnya respondennya itu seperti apa. Kemudian sebuah unit pengambilan sampel diartikan sebagai elemen atau unit yang mengandung elemen yang tersedia untuk dipilih pada beberapa tahap proses pengambilan sampel. Kalau cakupan gitu ya, cakupannya adalah mengacu pada batasan-batasan geografis, waktu ya kita tahu ya terkait dengan periode waktu yang kita pertimbangkan. Kemudian ini adalah faktor kualitatif penting dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah pentingnya keputusan, sifat penelitian, jumlah variabelnya, sifat analisisnya, ukuran sampel yang digunakan dalam studi yang serupa, tingkat insidennya, tingkat penyelesaian, dan terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Kemudian ini adalah ukuran sampel yang digunakan dalam studi riset pemasaran ya. Misalnya ketika Anda meriset identifikasi masalah terkait dengan potensi pasar, maka ukuran minimumnya adalah 500. Kisaran pasnya itu ya 1000 sampai 2500 sampel misalnya gitu ya. Kalau kita melakukan penetapan harga, kita bisa melakukan ukuran minimumnya 200 sampel. Nah, ini misalnya populasinya antara 300 sampai 500. Kemudian ada namanya tes produk gitu ya, 200, kisarannya 300 sampai 500, studi uji kemasan 200, kemudian iklan TV 150, audit pasar itu 10 toko, grup fokusnya 2 grup. Nah, ini 2 grup itu ada 6 sampai 15 kelompok. Nah, ini adalah klasifikasi teknik pengambilan sampel ya. Ini saya yakin Anda sudah mempelajari di statistik. Jadi kita tahu bahwa sampling ya, teknik dari pengambilan sampel itu ada dua. Ada yang namanya non-probability sama probability. Kalau kita membahas non-probability, maka ada convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, sama snowball sampling. Tapi kalau kita membahas probabilitas sampling, maka di sini ada yang namanya simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, ini ada proporsional dan disproporsional gitu ya, ada cluster sampling dan other sampling teknik. Nah, ketika kita membahas bagaimana sih cara pengambilan sampel yang nyaman, berarti kita menggunakan sampel elemen-elemen yang dianggap nyaman. Seringkali responden itu kan dipilih secara kebetulan karena mereka berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Misalnya penggunaan mahasiswa atau anggota organisasi sosial. Nah, kemudian wawancara itu intercept ya, dapat tanpa adanya kualifikasi responden. Kemudian kita bisa melakukan di departemen store menggunakan daftar akun biaya dari respondennya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan wawancara di jalan. Kemudian ini adalah sampel kuota, jadi kita melihat pembagian sampel itu ya terkait dengan dua tahap. Tahap pertama adalah pengembangan kategori kontrol atau kuotanya, kemudian elemen populasinya, kemudian ada tahap kedua adalah elemen sampel yang dipilih berdasarkan kenyamanan atau penilaian. Ini misalnya karakteristik
kontrolnya ada jenis kelaminnya ya, pria dan perempuan, presentasinya ada 48, 52, presentase sama, ya, totalnya ada 100, nah nomornya sekian, bisa seperti itu. Kemudian kalau kita membahas yang tadi ya, terkait dengan pengambilan snowball sampling, ketika kita membahas pengambilan snowball sampling gitu ya, ini adalah sekelompok responden yang kita pilih di awal, biasanya secara acak gitu ya, kita wawancarai, misalnya responden itu ditanya gitu, terkait dengan bagaimana, saya contohkan itu ya, apakah di sini ada penjual rokok yang sifatnya ilegal, tidak kita cukai gitu ya. Misalkan kita wawancara, kemudian ternyata responden itu berbicara bahwa, oh ada orang tersebut memproduksi proses rumahan di rumah ini, jalan ini, gitu ya. Anda bisa menemui di sana namanya bapak ini. Kemudian kita lakukan ke sana, kita tanyakan, apakah betul dia misalnya, oh saya ternyata hanya pensuplainya aja, pembuatnya itu ada lagi. Nah, responden itu dipilih berdasarkan rujukan yang diberikan oleh si responden pertama, itu snowball sampling gitu ya. Kalau kita melihat yang sampel acak gitu ya, sampel acak artinya kalau sampel probability itu ya. Setiap elemen dalam populasi itu kan mempunyai probabilitas seleksi yang diketahui dan sama. Setiap sampel itu punya ukuran tertentu, atau kita bilang N itu kan sampel ya, memiliki probabilitas yang diketahui dan sama untuk menjadi sampel yang benar-benar dipilih. Nah, ini menyaratkan bahwa setiap sampel itu dipilih secara independen dari setiap elemen yang lain. Kalau kita melihat bagaimana cara pengambilan sampel yang sistematis, gitu ya, kita harus melihat sampel itu kan dipilih dengan titik awal yang acak, kemudian memilih setiap elemen berturut-turut dari kerangka samplingnya. Nah, interval pengambilan sampel, ya, misalnya saya itu menentukan pembagian ukuran dari populasi atau N besar, gitu ya, dengan ukuran sampel N kecil yang dibulatkan ke bilangan bulat yang terdekat. Misalnya ketika Anda menggunakan rumus Slovin gitu ya, Anda menemukan 105, sekian gitu. Ya Anda bulatkan 106. Atau misalnya saya akan melebihkan jadi 110, itu tidak apa-apa, diperbolehkan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat ketika urutan elemennya dikaitkan dengan karakteristik yang diinginkan dari pengambilan sampel, kita bisa meningkatkan dari keterwakilan sampelnya tadi. Kemudian jika urutan elemen itu menghasilkan pola siklus atau samplingnya sistematis, kita juga bisa menurunkan keterwakilan sampel. Ini contohnya gini, ada 100.000 elemen dalam populasi dan sampelnya 1.000 yang diinginkan, gitu ya. Dalam hal ini interval sampling saya adalah 100. Sebuah nomor acak antara 1 dan 100 itu dipilih gitu ya. Jika misalkan bilangannya ini adalah 23, maka sampel terdiri dari unsur 23. Misalnya 23, 123, 223, 323, 423, dan seterusnya gitu ya. Itu untuk pengambilan tadi ya, pola siklus. Kalau Anda lihat di sini ada ilustrasi grafis teknik probabilitas sampling, misalnya seperti ini ya. Anda memilih random 1 sampai 5, Anda misalkan ada 2, kemudian Anda di sini sampelnya adalah 2 ditambah 5 gitu ya, sama dengan 7. Kemudian 2 ditambah 5 kali 2 itu 12. Kemudian 2 tambah 5 kali 3 17 dan seterusnya itu ya. Nah, ini kan Anda bisa lihat di sini urutan yang kedua. Nah, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana sampling itu, Anda bisa mengakses itu ya. Ini ada link YouTube. Di situ saya rasa cukup jelas untuk penjelasan sampling. Baik, terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga bermanfaat dari video pembelajaran hari ini. Terima kasih.